Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 Ruang Bincang yang bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisap, serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisap serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Anggota Satlantas Polres Indramayu juga mengantar seorang pemudik yang tertinggal rombongannya di res area kilometer 130 Tol Cipali. Seorang pemudik bernama Dian alami kejadian tak terduga saat melakukan perjalanan mudik di Tol Cipali. Ia sempat tertinggal di res area kilometer 130 setelah pergi dari toilet dan tunaikan sholat subuh. Anggota Satlantas Polres Indramayu yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengantar Dian ke suami dan anaknya di kilometer 139. Polisi imbau para pemudik untuk lebih berhati-hati saat mudik. Sementara itu, anggota Polsek Unggaran juga membantu pemudik yang tertinggal di ruas tol Semarang-Solo. Dalam video ini, personel patroli Polsek Unggaran membantu seorang pemudik yang tertinggal dari rombongannya di ruas tol Semarang-Solo saat arus mudik berlangsung. Pemudik ditemukan oleh petugas saat berpatroli di jalur tol wilayah Unggaran, Semarang. Polisi kemudian mengantar pemudik tersebut ke rombongannya. Petugas juga memastikan pemudik bisa kembali lanjutkan perjalanan mudik dengan aman. Petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli ke permukiman warga. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas atau musibah kebakaran di rumah warga yang ditinggal mudik. Menyusuri gang-gang sempit, petugas kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat bersama petugas Satpol PP Kamis malam berpatroli di rumah-rumah warga yang terletak di Jalan Laksa Jembatan 5 Tambora. Satu persatu, petugas memeriksa rumah warga yang ditinggal mudik. Petugas pastikan kondisi rumah sudah terkunci rapat dan aliran listrik telah dipadamkan. Petugas menghimbau kepada pengurus lingkungan dan warga yang tidak melakukan mudik untuk bersama-sama menjaga keamanan rumah tetangga mereka yang ditinggal mudik. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian dan juga musibah kebakaran. Patroli Kamtipmas ini akan terus digelar petugas agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam merayakan Lebaran. Kami dari Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat melakukan patroli, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bagi yang mudik untuk kos-kosan maupun kontrakan, kami patroli. Untuk keamanan, lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kebakaran. Mengingatkan masyarakat untuk melepas gasnya, lanjut listrik-listrik yang tidak terpakai, wajib dicopot kalau ditinggalkan. Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global termasuk kenaikan harga energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto hari Kamis. Sementara itu terkait skema work from home atau WFH, Airlangga menyebut nantinya tidak hanya berlaku bagi ASN, tapi juga diharapkan dapat diterapkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi
nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Rilase, sampai jumpa.